Setelah melakukan observasi, maka kita akan melakukan pasca observasi bersama BPP kita, Ibu Umi Sumroh. Selamat untuk melanjutkan kegiatan pasca observasi. Kalau belajar di luar itu. Iya, betul. Iya, dari hasil observasi tadi ada beberapa yang saya catat ya Pak. Di mulai dari observasi yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Tadi Pak Teguh sudah melakukan yang anak-anak itu Bapak sudah mengatur sejumlah ruka tempat duduknya. Jadi posisi mereka itu sesuai dengan keinginan mereka, karena kebetulan tidak ada yang berkebutuhan khusus ya Pak. Jadi mereka bebas memilih tempat duduk. Jadi ya bagus. Jadi Bapak sudah mengkondisikan dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah memperkirakan anak-anak untuk mendekat ke depan tadi. Jadi supaya suara Bapak terdengar jelas oleh anak-anak. Kemudian Bapak juga tadi sudah menjangkau seluruh kelas dengan memperhatikan penuh, dengan melakukan seperti mobilitas dari kiri ke kanan, ke belakang, berikan contoh ya Pak. Ya. Kemudian Bapak juga sudah memberikan melakukan rotasi tempat duduk tadi. Jadi tempat duduknya itu Bapak tidak yang putri dengan putri, yang putra dengan putra. Jadi ada kesetaraan gender gitu. Ya, sudah menginkludkan itu. Jadi secara umum untuk persiapan dalam catatan saya itu sudah bagus. Kemudian yang kedua adalah penggunaan komunikasi positif. Apakah Bapak tadi sudah melakukannya dengan baik? Misalnya tadi ada interaksi antara Bapak dengan murid. Tadi sudah ya Pak ya? Saya kira tadi sudah saya coba untuk melakukan interaksi dengan murid. Dua arah ya Pak? Dua arah, tapi memang ya kadang-kadang ada siswa memang perlu perhatian khusus. Ya, jadi memang itu yang sangat diperlukan. Dan tadi ada yang saya perhatikan tuh ini Pak, yang kurang interaksi murid dengan murid. Ya, jadi tidak ada ya Pak kesempatan ada yang tanya terus temennya yang jawab, silakan jawab. Sebenarnya ada. Oh ada ya Pak? Sudah saya sampaikan. Oh sudah ya? Iya, ada. Berarti lolos pengamatan saya tadi Pak. Sudah saya sampaikan. Yo, ada ya Pak ya, itu juga sudah bagus. Kemudian ada empati nih, guru ingin tahu dan mencoba mengambil sudut pandang murid. Tadi Bapak sudah menanyakan anak-anak sudah jelas atau belum. Bapak mencari tahu apa yang sedang dikerjakan anak-anak. Bapak tadi ada yang main HP misalnya, ada yang ngobrol sendiri. Bapak berusaha untuk mengalihkan itu dengan melakukan speaking supaya mereka lebih fokus lagi ya Pak ya. Ya, kemudian ada emosi positif, guru mengekspresikan emosi positif selama interaksi. Ya tadi semua positif, Bapak dengan senyum, ya Bapak dengan senang, semangat. Jadi anak-anak itu merasa nyaman belajarnya. Sangat menghargai dan anak-anak juga Bapak juga sangat mengapresiasi tadi yang pendapat murid, Pak saya nggak bisa. Nah jadi Bapak tadi memberikan arahan gitu. Kemudian misalnya tadi waktu di lapangan murid dapat berpendapat mengenai aturan tuh, Pak saya yang seperti nggak bisa. Kemudian Bapak tadi mencoba memberikan permainan ya Pak. Nanti kan murid juga ada yang berpendapat jangan gitu Pak. Jadi ya Bapak mengakomodir pendapat-pendapat siswa. Jadi semuanya sudah bagus ya Pak ya. Kemudian penerapan disiplin Bapak tadi juga sudah melaksanakannya. Misalnya
apa yang nggak bisa, konsekuensinya harus melakukan apa tadi Pak? Semacam ya, kerjasama. Kalau mereka tidak bisa melakukan dengan baik, suruh gendong misalnya. Ya, oh ya, suruh gendong tadi ya. Jadi, ada yang coba untuk menghindar gendong, tapi akhirnya Mereka senang sekali melakukannya. Iya, jadi hukuman yang bukan hukuman, tapi mereka merasa bertanggung jawab kalau saya melakukan, atau dalam satu kompetisi mereka kalah ya, tapi mereka tidak merasa jadi pecundang ataupun menjadi orang yang berkalah. Jadi itu yang apa namanya tadi sudah bagus. Kemudian ada lagi tadi yang ini observasi kedua. Nah, ini ada observasi kedua, ini pembukaan proses pembelajaran. Nah, tadi Bapak sudah mencapai tujuan, sudah mengumpulkan materi pembelajaran sebelumnya ya Pak, tujuan pembelajaran sesi tadi. Kemudian Bapak juga apa tadi? Oh, ini menyampaikan pentingnya materi tersebut untuk kehidupan anak-anak. Jadi apa tadi Pak? Seperti misalnya cuman tidak terekam tadi ya Pak ya. Kemudian guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan pada sesi pembelajaran. Tadi Bapak sudah menjelaskannya berkali-kali kepada anak-anak. Nanti seperti ini yang akan kita lakukan, nanti seperti ini dan sebagainya. Kemudian ada muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran nih. Nah, tadi kan kita sudah ya Pak, aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional murid telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran pada tahap pembukaan yang hangat ya Pak ya. Jadi emosi menyenangkan, kemudian penutup Bapak memberikan apa namanya aplaus ya, apresiasi, mengucapkan terima kasih. Nah, itu juga pengungkapan apa namanya kemudian pendekatan dalam mendampingi murid. Nah, tadi Bapak sudah memberikan bantuan nih. Bapak memberikan scaffolding. Scaffolding itu membantu anak tapi tidak seterusnya, perlahan-lahan nanti lama-lama dilepaskan. Jadi guru memberi bantuan dalam melakukan permainan. Tadi anak-anak ada yang gimana ini yang ogah-ogahan ya Pak. Iya. Ulang lagi Bapak. Nah, jadi itu Bapak sudah memberikan bantuan sesuai yang diingat murid. Lama-lama anak melakukannya sendiri ya Pak ya. Nah, kemudian catatan berikutnya itu penggunaan strategi pembelajaran. Nah, karena tadi pembelajarannya di dalam dan di luar, nah, Bapak sudah menggabungkan beberapa strategi ya Pak. Ya, ada ceramahnya, ada demonstrasinya ya Pak ya. Ya, ada apa namanya kerja kelompok, diskusi, ya, semuanya tadi sudah Bapak lakukan. Kemudian di dalam menutup, nah menutup tadi Bapak sudah memberikan ini nih apa namanya menyimpulkan ya Pak ya. Merefleksikan yang sudah dipelajari anak-anak, apa dapat apa nih, apa yang kamu dapat. Nah, anak-anak sudah apa namanya belajar hari ini. Kemudian melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, ini tadi sangat jelas Bapak memberi semacam pertanyaan ya Pak, pertanyaan baik lisan maupun dengan tertulis dengan LKPD ringan ya Pak ya. Iya. Ya, semuanya sudah bagus Pak menurut apa yang sudah saya amati, sepanjang saya amati semuanya sudah baik. Terima kasih atas pengamatan penilaiannya. Ya. Terus terang di sini menurut Ibu ini sudah sangat bagus, tapi menurut saya itu memang masih banyak kekurangan. Ya, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya akan berusaha terlebih baik lagi supaya nanti lebih menarik ke anaknya. Iya. Ya.
Kalau misalnya pembelajaran tadi, apakah menurut Bapak sudah tercapai yang tujuan yang Bapak inginkan di dalam sebelum pembelajaran tadi kan Bapak menyampaikan tujuan. Sebagian besar saya kira sudah tercapai. Cuma tentang di sini mungkin yang belum bisa adalah analisis bagaimana supaya siswa bisa menjelaskan secara detail tentang apa itu permainan di bola basket, kemudian tentang teknik-teknik lanjutan sehingga mereka bisa lebih melakukan skill dengan baik dan mumpuni, karena ini kan masih dasar. Jadi saya sampaikan dasar-dasar, dan tentunya di pertemuan yang berikutnya akan lebih matang lagi dalam proses pembelajaran ini. Kalau menurut Bapak tuh dari skala 1 sampai 10 tadi dapat nilai berapa Bapak menilai pembelajaran Bapak sendiri? Ya, kalau saya tadi menilai diri sendiri, saya rasa untuk nilai skala 1 sampai 100 ini 78. Kenapa Pak? Kok 78? Ya, karena saya rasa mau saya dalam setiap siswa ketika melakukan pembelajaran itu mereka harus serasi pakaiannya. Ya. Nah, tapi itu masih ada beberapa siswa yang belum mengikuti aturan, karena itu menjadi poin khusus bagi saya. Jika mereka mengikuti pembelajaran bukan hanya psikomotor, kemudian intelektual saja, tapi afektivitas itu sangat penting bagi saya. Terutama kepatuhan dalam mengikuti aturan. Aturan-aturan yang ada sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya sudah membuat dari awal kesepakatan kelas adalah setiap siswa ketika mengikuti pembelajaran dia mengikuti selain dengan tertib, kemudian juga pakaian yang penting di sini adalah mereka bisa ikut aturan sebenarnya. Ya. Jadi kalau tadi secara umum untuk aktivitas sudah cukup baik. Ya, tadi tujuan Bapak kan ada 4 tadi. Ya. Nah, itu tercapai semua nggak? Saya kira untuk tujuan ini berapa tuh skala nilainya? Bapak kasih nilai 88. Ulama ya, kenapa Pak? Tercapai semua hampir ya? Hampir tercapai semua apa yang Ibu sampaikan di sini. Walaupun ada sedikit kekurangan itu manusiawi, karena saya merasa ya tidak ada yang sempurna. Mau ditingkatkan nggak Pak? Ya, pastinya akan ditingkatkan Ibu. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan? Yang ditingkatkan terutama adalah nilai kerjasama kelompok, kemudian gotong royong, kemudian sikap saling hargai, terutama ketika Bapak atau Ibu guru sedang menyampaikan penjelasan, siswa bisa menghargai, kemudian bisa lebih respon terhadap perintah. Karena itu yang ingin saya tekankan, anak dididik selain skill teknik juga akhlak yang terpenting. Pak, apa hal baik yang sudah Bapak yang perlu Bapak perbaiki ke depannya dalam pembelajaran tadi? Baik, terima kasih. Pembelajaran yang sudah baik dan perlu saya tingkatkan terutama dalam masalah kedisiplinan. Disiplin di sini sebenarnya mereka sudah cukup baik, tapi untuk depannya mereka ketika sudah jam waktu masuk PJK maka tidak ada anak yang banyak bergurau ketika sudah masuk jam. Kemudian berikutnya adalah mereka mampu mengerti tanggung jawab untuk menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan pembelajaran hari itu untuk membantu Bapak Ibu guru. Terutama saya ketika jam belajar ini kan butuh alat banyak butuh alat ini. Nah, maksudnya tuh siswa itu kalau bisa lebih responsif. Ya. Kemudian mereka bisa menghargai tempat, bisa berbagi alat dan juga tidak egois dalam memakai alat itu. Kadang-kadang siswa masih merasa pinter, makanya lama sendiri. Nah, sedang itu perlu diperingatkan. Itu saya kira perlu yang saya tingkatkan hal positif seperti itu. Mereka semangat sebenarnya, cuma saking semangatnya lupa punya teman. Kadang-kadang temannya sudah saatnya untuk praktek masih dipakai sama si A misalnya. Nah, ini yang perlu saya tingkatkan lagi depannya. Sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak dalam hal mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid? Baik, terima kasih. Tentunya di dalam proses mendampingi ini sangat membantu saya, terutama dalam hal kesiapan mulai dari perjalanan awal,
kemudian kehati-hatian dalam saya menyampaikan materi maupun praktek, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah saya bisa berusaha untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran, kemudian mampu manajemen waktu dengan baik, dan juga berusaha untuk selalu bisa memberikan respon positif pada siswa, dan juga imbal balik mereka bisa membudayakan positif yang sudah ada di sekolah ini agar berjalan lebih baik lagi. Bagus Pak, kalau begitu kita sampai di akhir dari pasca observasi ini ya Pak. Jadi saya ingin mengingatkan kembali Bapak untuk menyiapkan diri pada PI 5. Jadi nanti ada beberapa yang harus Bapak persiapkan, itu misalnya ada di sini kelengkapan bahan yang harus disiapkan, mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5. Jadi nanti Bapak melakukan coaching ya Pak. Apakah nanti kita terlihat oleh video atau tidak? Iya. Iya. Pada saat pembelajaran rekan sejawat itu? Iya. Oh, ya kan ada yang syuting nanti ya sekali-sekali itu. Kemudian penetapan jadwal observasi pembelajaran, nanti Bapak melakukan observasi itu ada kompromi dengan teman sejawat, 2 jam pelajaran, boleh daring, boleh juga luring Pak, ya, tergantung tunjangan sekolah. Kemudian yang ketiga, membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP, kemudian mengoreksi RPP yang tadi disusun. Nah, hasil koreksinya itu nanti jadi dasar perbaikan RPP teman tadi. Kemudian aktivitas coaching untuk supervisi akademik, nanti Bapak lihat lagi, itu ada instruksi di dalam modul 2.3 ya Pak, di bagian aksi nyata. Nanti Bapak melakukan proses observasi, nanti dicatat Pak. Nah, nanti diserahkan kepada TP saat pengembangan individu 5. Nah, instrumennya juga ada di modul 23. Ada Pak. Kemudian ini hasil catatan saat proses observasi. Jadi Bapak nanti mau observasi teman kan? Ini pra dulu. Perannya itu dibuat catatan kayak tadi. Kemudian hasil observasi. Kemudian Bapak melakukan proses observasi pembelajaran di kelas teman tadi. Ya. Ya. Nah, kemudian nanti Bapak juga melakukan menggunakan instrumen yang ada di PI tadi. Ya, di modul 23. Kemudian setiap aktivitas saat melakukan pra dan observasi pembelajaran, PP melakukan pemantauan dan diskusi melalui tatap muka. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi ada ini Pak, kegiatan pasca observasi bersama Ibu P kita, Ibu Umi Sumroh, yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, terkhusus untuk diri saya sebagai calon guru penggerak, dan juga bagi yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa yang diberikan beliau hari ini dapat saya laksanakan dengan baik guna perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Dan tentunya ada hal yang paling bermanfaat adalah selalu memperbaiki diri kita masing-masing, dan selalu belajar, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sekian, demikian kami akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti videonya nanti